Salah satu manfaat dari podcast ini kita harapkan adalah mengangkat sesuatu yang sebetulnya bagus, tapi tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mizan yang saya cintai, kami dari penerbit Mizan tiap tahun hendak menyelenggarakan pemilihan 10 judul buku Islam pilihan. Untuk tahun ini kita sudah memilih 10 judul yang dimaksud. Saya sebagai bagian dari panitia ini ingin sekedar menyampaikan mengapa kami merasa perlu mengadakan podcast seperti ini ya. Jadi ini bagian dari rasa syukur dan juga apresiasi Mizan terhadap terbitnya buku-buku pemikiran Islam pada tahun ini. Tentu kami sadari bahwa kami sebagai Mizan, sebagai penerbit, tentu punya beberapa pertimbangan mengapa 10 judulnya kami pilih ya. Kami harus melakukan semacam disclaimer terhadap proses ini gitu ya. Pertama, tentu tidak seluruh buku Islam yang terbit pada tahun 2002 ini sempat kami pantau seluruhnya dengan sangat komprehensif tanpa luput satu pun judul. Tentu itu hampir tidak mungkin ya. Pasti ada buku-buku yang sebetulnya layak masuk dalam 10 judul terpilih ini tapi luput dari pantauan kami, dan itu kami harus mengatakan itulah keterbatasan kami untuk memilih sekomprehensif mungkin, selengkap mungkin ya. Kedua, kami akui barangkali ada bias-bias ya atau sisi yang subjektif dari pihak kami untuk memilih judul-judul tertentu. Tapi kami berusaha seobjektif mungkin ya. Antara lain buktinya bahwa kami tidak memilih 10 judul itu dari Mizan semua ya. Ada di situ faktor ketersebaran ya, ketersebaran pihak-pihak penerbit ya. Di sini ada terwakili misalnya Irjisot, bahkan Gramedia, penerbit Palung dan sebagainya. Kemudian kami akui bahwa ada faktor-faktor appearance atau present di media atau di ruang publik ya, bahwa buku-buku yang lebih sering muncul di ruang publik, entah di media sosial dan menjadi pembicaraan ramai, itu lebih mungkin untuk terpilih sebagai buku pilihan kami. Tentu itu sesuatu yang natural saja, tetapi tetap kami memiliki semacam kriteria ya, baik itu menyangkut misalnya kualitas isi, menyangkut kejarangan atau kelangkaan tema yang dibahas, juga menyangkut misalnya keunikan ya, juga menyangkut kebaruan ya, juga menyangkut kontribusi atau relevansi atau dampak suatu buku terhadap masyarakat pembaca Indonesia ya. Dan karena itu kami menyadari bahwa hal ini menjadi satu konsideran ya, atau pertimbangan bagaimana kami memilih 10 judul tadi ya. Demikian sekadar pertanggungjawaban dari Mizan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mizan yang saya hormati, para pegiat literasi, pecinta buku dimanapun Anda berada di Indonesia di akhir tahun 2022 ini. Saya masih ingat tahun lalu di Desember akhir, Mizan merilis ada 10 buku pilihan, 10 buku Islam pilihan versi Mizan. Dan Mizan juga menginisiasi mengajak beberapa penerbit lain untuk melakukan hal yang sama, tapi tampaknya hingga saat ini kami belum mengetahui ada upaya yang serupa. Dan di akhir tahun 2022 ini kembali Mizan merilis 10 buku Islam pilihan ya dari versi Mizan, dan saya kira Anda semua sahabat Mizan sudah menunggu, penasaran untuk tahu. Nah, di tengah kita sudah hadir Bapak Haidar Bagir selaku Direktur Utama Mizan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haidar? Alhamdulillah. Ya. Baik, sehat. Sebagai informasi, Pak Haidar baru menjalankan operasi tetapi tetap semangat untuk terlibat dalam pemilihan buku Islam ini. Ya maunya kalau bisa akhir tahunnya diundur, tapi nggak bisa diundur. Baik, Pak Haidar, ini ada pemilihan yang tampaknya akan rutin dilakukan oleh Mizan ya, dalam menetapkan 10 buku Islam terpilih, dan mungkin perlu bocoran bagi kita semua kira-kira apa sih tujuannya dulu gitu ya. Iya. Untuk yang pertama gini kan, saya ini sudah 40 tahun di dunia literasi, khususnya di dunia literasi Islam, buku-buku keislaman ya.
Karena kita tahu bahwa Mizan didirikan 40 tahun lalu, awalnya sebagai buku atau sebagai penerbit buku-buku keislaman, ya. Nah, ada tentu kemajuan-kemajuan besar terkait dengan literasi keislaman di Indonesia. Misalnya ketika Mizan didirikan, mencari buku karya lokal kita itu susah betul, yang ditulis serius. Sehingga Mizan pada waktu itu di tahun-tahun pertama misalnya harus membuat seri cendekiawan Muslim yang praktis isinya adalah kompilasi. Meskipun disunting secara sangat serius, saya termasuk yang betul-betul melakukan penyuntingan termasuk menggunting makalah-makalah itu. Nah sekarang misalnya kalau kita hitung jauh sekali beda dalam hal jumlah produksi karya keislaman lokal, ya. Nah, tapi pada saat yang sama gairah membaca karya-karya serius keislaman khususnya lokal, meskipun ini tidak dibatasi sebagai lokal, ya, itu turun luar biasa. Dan ini bukan hanya persepsi atau dugaan saya, tapi kalau kita pergi ke UIN atau IAIN besar yang dulu nyaris setiap mahasiswanya membanggakan diri dengan membaca karya-karya keislaman serius, itu kita sulit sekali sekarang mendapatkan barangkali 10% saja dari mahasiswa di universitas yang intinya sebetulnya mengajarkan dan belajar karya-karya serius akademik keislaman ini yang betul-betul melibatkan diri di dalam kegiatan literasi naskah-naskah serius keislaman seperti ini. Saya ingat betul di antara yang menyatakan ini dengan sangat prihatin adalah Profesor Azumardi Azra. Nah, jadi acara yang kita akan buat rutin tahunan ini, dan saya sudah sarankan agar kalau memungkinkan ditambah frekuensinya, misalnya setahun 2 kali, plus kalau dimungkinkan lagi setiap bulan tidak perlu 10, misalnya 3 buku terbaik di bulan itu atau 3 buku pilihan di bulan itu. Kalau tidak ada 3 ya 2, kalau nggak ada 2, 1. Nah ini saya maksudkan atau Mizan memaksudkan untuk menjadi semacam perangsang juga bagi baik penulis, penerbit, dan kemudian konsumen untuk mau kembali menggairahkan semangat membaca karya-karya literal Islam yang serius gitu ya. Alhamdulillah ini tahun kedua ya. Tahun kedua dan respon terhadap acara atau podcast ini yang kami buat tahun lalu luar biasa membesarkan hati sampai gaungnya ke dunia internasional. Beberapa penulis internasional yang bukunya masuk di dalam 10 buku pilihan itu menyebarkan podcast kita ini meskipun sayangnya belum diberikan teks dalam bahasa Inggris, karena itu saya usulkan diberikan teks dalam bahasa Inggris ke seluruh dunia. Jadi karena itu kami makin besar hati dan berharap ini bisa bukan saja dipertahankan, tapi frekuensinya ditambah. Artinya secara moral juga ini menjadi apresiasi bagi penulis-penulis tersebut ya Pak Idar? Ya bukan saja itu, jadi satu apresiasi moral, kedua ini juga semacam pemberi semangat gitu ya. Betul. Bahwa kerja serius mereka itu tidak lolos dari perhatian orang yang memang punya tanggung jawab ini dan mendapatkan apresiasi yang cukup gitu. Ya, dan sahabat Mizan, buku-buku ini, 10 buku ini memiliki tema yang beragam ya, tidak dalam satu tema. Kemudian juga ditulis oleh sebagian ada penulis dari luar negeri, ada dari Indonesia. Dan sebelum nanti Pak Haidar menyampaikan rasiosinasi ya, alasan mengapa buku-buku ini dipilih ya oleh tim Mizan, saya ingin mengenalkan dulu ya beberapa judul di antaranya atau semuanya. Yang pertama adalah, tentu ini bukan sebagai ranking ya, ini adalah urutan-urutan biasa, adalah The Lost Art of Scripture karya Karen Armstrong ya, itu yang pertama. Kemudian
HAM dan Syariat, sebuah kajian oleh Lena Larsen dan yang lain-lain. Ini tim ditulis oleh banyak orang ya. Jadi Oslo Coalition ya. Kemudian bukunya Pak Profesor Quraish Shihab ya, Toleransi, yang ketiga. Kemudian keempat adalah buku Pak Haidar sendiri, Milah Mazhabku, Mazhab di atas Mazhab. Kemudian ada buku Menalar Islam karya Profesor Dr. Aksin Wijaya. Lalu ada Muhammad The World Changer karya Muhammad Jebara. Lalu berikutnya ada Identitas Arab itu Ilusi karya Musa Kazim Al-Habsyi. Kemudian ada buku Melempar Jala Menangkap Berita karya Jajang A-Rahmana, sebagian ada di meja kami. Kemudian ada buku Samudra Wahdatul Wujud Ibnu Arabi dan Mula Sadra karya Muhammad Nur Jabir. Dan ke-10 ada buku Bahagia Beragama Bersama Gus Baha ya, karya Khairul Anam. Selain itu juga ada special mention, ada 3 buku yang disebut di sini karya dari almarhum Pak Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nah, Pak Haidar, kalau melihat dari judul-judul tadi kan ini temanya beragam ya. Dan usia penulisnya juga beragam, latarnya beragam. Kira-kira apa yang mendasari pemilihan dari judul-judul itu, Pak Haidar? Ya, pertama begini. Seperti sudah dijelaskan di tahun lalu, bahwa ini tidak disebut sebagai 10 buku Islam atau 10 buku wacana keislaman terbaik tahun 2022. Ya. Karena kalau kita berikan terbaik, itu pertama yang akan muncul adalah bahwa ini pilihan semata-mata berdasar bobot akademik. Nah, ini bukan pilihan yang semata-mata berdasar bobot akademik. Bahwa setidaknya sampai batas tertentu bobot akademik itu harus terpenuhi, iya. Kami pasti tidak akan memilih buku seperti apapun misalnya diminati masyarakat kalau tidak ditulis secara khusus dengan memenuhi berbagai persyaratan akademik. Lagi-lagi kami juga tidak ingin mengatakan bahwa buku yang baik itu yang bobot akademiknya saja yang baik. Tidak. Buku yang baik itu ya buku yang memberikan manfaat positif terbanyak kepada masyarakat yang membacanya. Misalnya saya berikan contoh. Ada 2 penulis yang sekarang termasuk penulis paling populer. Penulis buku Islam paling populer, yaitu Habib Hussein Ja'far dan Pak Fakhruddin Faiz. Sudah jelas kalau kita bicara dari sisi manfaat kepada masyarakat, buku itu sangat bermanfaat ya. Nah, saya sendiri sudah menulis 20 sekian buku. Saya bahkan juga tidak merasa pede waktu buku saya dimasukkan di sini. Sekadar informasi saja, buku saya ini masuk diusulkan oleh tim yang melakukan riset, dan saya sempat minta supaya di-drop karena menurut saya mungkin tidak pantas masuk ke sini. Karena antara lain buku ini juga tidak terlalu tebal, tidak ditulis dengan gaya menulis akademik yang sangat rigorous gitu. Tapi kemudian panitia memasukkan lagi. Saya sempat meminta sekali lagi untuk di-drop, tapi akhirnya diputuskan oleh panitia agar buku ini masuk. Bukan karena bobot akademik, ya. Meskipun buku ini sampai batas tertentu pasti punya bobot akademik, tapi lebih karena dianggap buku ini dirasakan perlu untuk terbit. Jadi buku saya itu, yang inilah madhabku, sudah saya sebutkan tadi beberapa mungkin nilainya meskipun tidak terlalu besar yang menyebabkan panitia memasukkan ke dalam 10 buku pilihan ini. Di antara hal baru yang ingin disampaikan adalah bahwa sebetulnya konflik kemadhaban itu seringkali muncul bukan betul-betul karena ada perbedaan yang mencolok di antara madhab-madhab itu, tapi adalah ketika madhab-madhab itu dibawa khususnya oleh para penguasa dan kekuatan politik yang ingin membangun basis kepada kontestasi ideologi. Nah, di dalam buku saya inilah madhabku, kalau dibaca orang akan terguncang melihat betapa sebetulnya
perbedaan antara Sunnah dan Syiah itu jauh lebih sedikit, bahkan dibanding dengan apa yang disampaikan oleh para ulama yang ingin menyatukan. Menurut saya para ulama yang ingin menyatukan dengan segala niat baiknya itu masih belum berhasil melihat betapa sedikitnya perbedaan di antara kedua mazhab itu. Nah, ada sebuah buku yang sangat menarik terkait dengan ini, karya Mas Media Zainul Bahri, judulnya Perjumpaan Islam Ideologis dan Islam Kultural, yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya seringkali perbedaan-perbedaan bahkan konflik dan pertikaian itu muncul bukan terutama di level ajaran masing-masing kelompok itu, tapi lebih disebabkan karena masuknya secara sengaja atau tidak unsur ideologi yang menyebabkan perbedaan kecil tampak menjadi besar, ya, keberagaman yang alami kemudian menjadi sumber permusuhan. Jadi karena faktor yang lain sebetulnya ya. Iya, dan itu saya tekankan betul di dalam buku saya juga tentang bagaimana politik dan para penguasa yang ingin mempertahankan status quo memanfaatkan perbedaan, atau bukan memanfaatkan, menyalahmanfaatkan perbedaan di antara berbagai mazhab untuk memelihara basis dukungannya, meskipun untuk itu telah menimbulkan kerugian yang amat besar di tengah masyarakat. Jadi menjawab pertanyaan Mas Azam tadi, ini bukan buku wacana Islam terbaik tahun 2022, tapi buku wacana Islam pilihan yang dipilih berdasar berbagai kriteria, yang persoalan bobot akademik itu hanya merupakan salah satu pilihan, tapi kriteria yang penting. Kalau kita misalnya membuat pilihannya itu semata-mata dari sudut pandang timeliness, ya, aktual, kemudian dampak, kemudian bestseller, sudah pasti yang akan masuk di antara 10 pilihan itu mungkin nomor 1 dan 2 bukunya Habib Hussein Ja'far dan bukunya Pak Fakhruddin Faiz. Karena itu saya ingin orang tahu bahwa kedua buku itu tidak masuk sama sekali bukan karena alasan apa, kecuali seperti saya bilang di awal, acara ini antara lain dimaksudkan untuk merangsang orang kembali membaca buku-buku yang ditulis secara cukup serius dan mungkin butuh energi lebih besar. Saya saja membaca buku Pak Fakhruddin Faiz dan Habib Hussein Ja'far itu membacanya dengan sangat senang. Nggak usah diiklankan pun orang sudah membaca. Tapi buku-buku yang antara lain masuk di dalam pilihan ini adalah buku yang kita berharap dengan adanya daftar, masuknya ke daftar ini, orang yang tadinya mungkin merasa aduh berat, capek, energinya banyak, mungkin kita harapkan akan terpicu untuk mau membaca buku ini gitu. Kalau barangkali boleh disebut Pak Haidar untuk buku pertama yang dari Karen Armstrong, kan dia termasuk penulis yang boleh jadi Mizan yang ikut mengenalkan namanya di Indonesia ya dalam publikasi karya-karyanya, penerjemahannya untuk The Lost Art of Scripture ini. Ya, jadi ini menurut saya bukan salah satu ya dari 10 yang tadi Mas Azam sudah sebutkan, ini buku yang paling berat dilihat dari dua segi. Satu, tebal sekali bukunya, relatif tebal ya. Saya kira hampir 400-an halaman atau bahkan lebih. 692 halaman. Ternyata 700 halaman, ya. Kedua, buku ini juga dihasilkan dari sebuah research yang mendalam. Karen Armstrong itu sempat tidak dianggap sebagai penulis yang layak dianggap sebagai seorang scholar di bidang ilmu keislaman, tapi beliau membuktikan dengan karya-karyanya bahwa ternyata karya beliau sama sekali tidak bisa disebut memiliki kualitas yang kurang dibanding bahkan scholar yang dianggap terbesar di dunia akademik barat misalnya. Nah, buku ini menurut saya sangat istimewa. Bahkan kalau saya pribadi, saya ingin mengatakan bahwa ini salah satu buku terbaik Karen Armstrong yang berbicara tentang aspek esoteris atau aspek batin dari kitab suci. Ya, itu satu. Kedua, beliau juga berbicara tentang bagaimana seharusnya cara kita membaca kitab suci. Ada sesuatu yang hilang.
kitab suci itu dulu seharusnya sampai sekarang itu cantit itu jadi dibaca kalau dalam tradisi Islam dengan tahsin, ya, dengan kemerduan, dengan daya pikat, dengan misteri, ya. Kalau kita misalnya mendengarkan bagaimana Al-Quran dibaca, bagaimana Bible dibaca, ya, bagaimana kitab-kitab Hindu Buddha dibaca, dicant gitu ya, dijadikan seperti kidung. Itu kita akan melihat betapa jauh lebih besar dampaknya kepada kita ketimbang kita memperlakukannya sebagai buku ilmiah profan biasa. Sekedar dianggap teks gitu ya. Ya, itu yang menurut Karen Armstrong menyebabkan banyak orang gagal untuk melihat kedahsyatan kitab suci itu. Nah, mencant itu membaca dengan cara seperti kita membaca kidung-kidung itu juga sekaligus seperti memberikan wadah bagi pemahaman yang lebih batiniah, esoteris. Nah, itulah yang hendak disampaikan oleh Karen Armstrong, dan menurut saya buku ini sangat sukses, sangat berhasil, sangat menarik, dan jika orang mau menyempatkan diri untuk membaca buku ini, maka dia akan bisa meraih kembali keasikan dan manfaat yang dulu bisa diperoleh oleh orang-orang yang membaca kitab suci dengan cara-cara yang seninya sudah hilang katanya. Betul. Ya, dan tampaknya sangat dibutuhkan memang di Indonesia ya, karena kita melihat cara berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran, terutama untuk orang Islam, juga sudah mengalami pergeseran dibanding sebelumnya. Kemudian untuk yang kedua, Pak Haidar, buku yang HAM dan syariat ya. Nah, isu HAM ini kan memang juga penting gitu. Ini mungkin salah satu yang mendasari pemilihan tim atau bagaimana? Ya, jadi buku ini kan memang merupakan suatu, saya kebetulan ikut menulis di dalam buku ini. Seingat saya buku ini dipersiapkan mungkin lebih dari 5 tahun. Ketika saya pertama kali dihubungi, kebetulan waktu itu saya bertemu dengan tim Oslo Coalition di Seoul di Korea kalau nggak salah. Saya diminta menulis juga. Itu lebih dari 5 tahun. Mungkin antara lain karena juga bukunya sangat tebal dan penerbitnya yang bekerja sama dengan Mizan berharap bisa terbit sekaligus edisi Inggris dan Indonesia. Maka membutuhkan waktu panjang. Nah, buku ini luar biasa menarik dalam hal selama ini sebagian orang di kalangan agamawan itu cenderung melihat dengan curiga kampanye HAM ini sebagai satu cara untuk memblok penerapan syariah. Jadi gitu bertentangan gitu ya? Bertentangan. Nah, buku ini ingin menunjukkan bahwa keadaannya tidak demikian. Bahkan kalau seorang Muslim setia pada syariah, maka dia akan sekaligus setia pada HAM. Ya, kira-kira begitu, dan ditulis oleh para ahli dari berbagai latar belakang akademik, dan buku ini menjadi buku babon yang saya kira sampai kapanpun, apalagi kalau nanti ternyata diupdate, akan menjadi buku referensi yang bisa dipakai di seluruh dunia, termasuk di perguruan-perguruan tinggi Indonesia, dalam hal menyerasikan penerapan syariah dengan HAM sebagai ganti dari wacana yang selama ini saling menghilangkan, yang menyatakan bahwa HAM universal itu tidak ada. Kalau dipaksakan dia akan menghilangkan syariah. Jadi buku ini penting, makanya termasuk yang juga dipilih di dalam. Ya betul. Dan sahabat Mizan, bukan hanya persiapannya yang memakan waktu yang lama 5 tahun. Saya kira untuk mempelajarinya pun juga butuh waktu karena 900 halaman. Iya betul. Ya. Berikutnya Pak Haidar adalah buku mufasir kita ya, Pak Quraish Shihab, tentang toleransi. Ya. Ini juga. Ya, Pak Quraish ini produktif luar biasa dan tidak ada satupun bukunya yang boleh dilewatkan oleh orang yang mau belajar Islam secara serius. Dan daya tarik buku Pak Quraish itu adalah
pada pemilihan tema-tema aktual, tapi digarap dengan sudut pandang akademik khususnya ilmu tafsir yang merupakan keahlian Pak Quraisy. Dan di dalam buku ini sebelumnya kalau nggak salah Pak Quraisy juga menulis tentang konsep cinta, tapi tidak terbit di tahun 2022 sebelumnya. Nah ini yang kami pilih yang terbit di tahun 2022. Pak Quraisy menunjukkan bahwa kalau mau bicara toleransi itu nggak usah lari ke sana kemari nyari seolah-olah Islam kekurangan resources dalam soal ini. Pak Quraisy justru menjangkarkan ajaran Toleransi. dominan toleransi Islam kepada teks-teks Islam di dalam Al-Quran khususnya dan sumber-sumber lain sesuai dengan keahlian Pak Quraisy sebagai seorang ahli tafsir. Jadi seperti tadi juga yang HAM dan syariat, ini sebuah upaya penting untuk menunjukkan bahwa pendekatan modern terhadap hak asasi manusia, terhadap toleransi itu sebetulnya sudah inherent ada di dalam ajaran agama, khususnya ajaran agama Islam itu sendiri. Ya Pak Eda, kalau 3 judul terkait ya, misalnya tadi yang HAM, kemudian yang toleransi, dan termasuk bukunya Pak Eda sendiri yang Inilah Mazhabku, kan tiga-tiganya ini lebih pada upaya penyadaran ya bahwa berbeda itu sebetulnya suatu yang pasti terjadi, di samping tadi penerapan hak asasi manusia tidak berlawan dengan Islam ya. Itu masih ada payung yang sama yang mengikat dalam tema. Kemudian berikutnya kita melihat di sini ada buku Menalar Islam yang subjudulnya adalah Menyingkap Argumen Epistemologis Abdul Karim Shurus. Nah ini tampaknya lebih bersifat pada persoalan epistemologi ya, terkait dengan pemahaman dan sebagainya. Ya, jadi ini menarik sekali. Kadang-kadang yang harus dilakukan oleh panitia itu adalah mengorek-ngorek buku-buku yang sebetulnya sangat bagus, sangat penting, tapi mungkin tidak terlalu accessible di kalangan masyarakat. Salah satu manfaat dari podcast ini kita harapkan adalah mengangkat sesuatu yang sebetulnya bagus, tapi tersembunyi, sehingga masyarakat tidak tahu. Nah, bukunya Profesor Aksen Wijaya ini termasuk menurut saya buku yang luar biasa bagus, tapi mungkin tidak terlalu banyak orang tahu. Maka podcast ini menginginkan mengangkat buku ini agar lebih banyak orang tahu. Bisa diakses lebih Bisa mudah. diakses juga, ya. Dan ini sebetulnya Mizan dulu sudah pernah menerbitkan kumpulan tulisan Abdul Karim Shurus. Kebetulan saya yang menulis kata pengantar. Tapi ini adalah analisis yang ditulis oleh Profesor Aksen Wijaya. Sangat produktif, sangat mendalam, ya, yang bagi sebagian orang mungkin kontroversial, tapi menurut saya sangat perlu untuk diungkapkan, yaitu tentang peranan Nabi Muhammad SAW yang bukan sekadar, kalau saya pergunakan tamsil yang dipakai oleh Fadlur Rahman, sayangnya tamsil itu seperti biasa tidak difahami orang. Kemudian Fadlur Rahman tentu digerakkan oleh satu kekuatan politik tertentu di demo, ya, sampai harus terpaksa pergi ke Amerika. Kasus yang sama terjadi pada Abdul Karim Shurus. Shurus juga mengalami hal karena serupa, pikiran yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh Fadlur Rahman ini, Shurus sampai harus memutuskan untuk pindah ke ini, meskipun tidak sampai di demo seperti Fadlur Rahman. Tapi kira-kira kan Fadlur Rahman mengatakan bahwa Rasulullah itu menerima wahyu bukan seperti tukang pos menyerahkan surat. Jadi suratnya ditulis orang lain, dia hanya memberikan surat itu kepada sebagai pengantar saja. Sebagai pengantar saja. Ini mirip sekali pemikirannya bahwa Rasulullah itu adalah bagian dari satu interaksi antara wahyu yang diterima dengan diri Rasulullah sendiri, sehingga ajaran Islam yang kalau selama ini kan orang kan mengatakan kalau di dalamnya terlibat tafsir subjektif, maka itu menjadi distorsi. Nah, Shurus ingin mengatakan tidak demikian, bahwa misalnya keberadaan Nabi Muhammad sebagai interlokutor itu adalah bagian yang menentukan dari wahyu itu sendiri. Maka Shurus ini dikenal dengan gagasannya tentang teori Qabd dan Bast itu, bahwa wahyu itu bukan sesuatu yang fix, ya,
Wahyu itu tergantung konteks historisnya ketika turun dan juga ketika diterapkan, dia harus melihat konteks historis ketika hukum itu ingin diterapkan karena itu bisa mulur mungkret. Ya, qad dan bas itu paling tepat saya kira diterjemahkan sebagai mulur dan mungkret. Ya, nah wahyu itu harus diperlakukan seperti itu. Dan justru wahyu yang luas yang bisa mulur mungkret inilah yang menyebabkan dia kemudian menjadi relevan, menjadi hidup, menjadi living law, dan betul-betul di satu sisi relevan dengan tuntutan zaman, di sisi lain tetap memberikan ruang bagi kesetiaan kepada wahyu itu sendiri. Dan saya kira itu juga akan mengubah cara kita dalam melihat Nabi ya sebagai panutan kita ya. Dari sekedar tadi yang penyampai sebuah risalah, ini sebagai orang yang dia menjadi lokus bagi penjelmaan risalah itu sendiri gitu ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Irfan misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan tajalli pertama dari Allah SWT di tingkat ahadiyah. Jadi pasti bukan seperti komputer atau robot yang tidak punya peran apa-apa gitu. Bahwa Rasulullah sendiri sebagai Nur Muhammad adalah wahyu itu sendiri. Nah, pada berikutnya, ini terkait dengan Nabi. Buku yang ke-6 adalah Muhammad The World Changer, karya Muhammad Jibara. Tapi ini tampaknya lebih berupa biografi, tapi ini dipilih Pak Haidar oleh tim Mizan. Iya, jadi buku ini unik, dipilihnya karena unik. Tadi ada yang dipilih karena timely, ada yang dipilih karena orang tidak cukup punya akses kepada buku itu, macam-macam. Nah, kalau ini dipilih karena mungkin ada hubungannya dengan misalnya bukunya Karen Armstrong, The Lost Art of Scripture. Itu keindahan, keluasan, ya, itu terasa pelan-pelan seperti hilang atau mau dihilangkan dari agama. Padahal agama itu kan sebetulnya salah satu aspeknya itu keindahan. Rasulullah mengatakan, aku melihat Robku di dalam tingkat keindahan atau kecantikannya yang paling tinggi. Nah, hal seperti ini penting. Buku seperti Lost Art of Scripture misalnya, dan kali ini juga buku Muhammad Jibara, ya, ini adalah sebuah buku yang penting diterbitkan. Di samping tentu ada beberapa fakta baru yang sebetulnya tidak sebaru itu. Misalnya teori yang mengatakan bahwa Siti Khadijah itu dikawini oleh Rasulullah umurnya bukan di 40 tahun. Sebagian orang mengatakan di 25 tahun. Ada bahkan yang mengatakan bukan janda. Kemudian tidak benar bahwa Siti Aisyah itu dikawini oleh Rasulullah di umur 9 tahun. Tapi sekian tahun setelah itu dan sudah dewasa, ya misalnya. Tapi daya tarik utamanya itu adalah pada di samping research yang serius, pengungkapannya yang sangat indah, dan diharapkan pemahaman kita tentang agama, tentang kitab suci, tentang Nabi Muhammad yang memasukkan unsur estetika itu akan menjadikan orang melihat agama dengan cara berbeda. Bukan cara kaku, keras, tidak luas bagaimana yang sekarang ini terjadi. Ya. Tentu ada Mizan juga menerbitkan buku Muhammad Hussein Haikal, Sirah Muhammad. Ya. Sebelumnya ada penerbit Serambi menerbitkan buku Martin Lings, Muhammad. Itu juga buku-buku yang sangat istimewa. Sama sekali kita tidak mengatakan bahwa buku Muhammad Jibara ini lebih baik. Tapi buku Muhammad Jibara ini punya satu sudut atau aspek yang mungkin tidak ada di buku Martin Lings yang lebih berdasar research maupun buku Sirah Muhammad yang lebih rasional gitu ya. Dan ini bisa memberikan gambaran lain tentang Nabi ya. Karena biasanya kita baca buku-buku sejarah Nabi itu banyak kisah tentang perang dan sebagainya ya. Persis ya. Mengabaikan sisi seni tadi. Berikutnya ada buku yang ditulis oleh Pak Musa Kazim Al-Habsyi ya. Judulnya Identitas Arab itu Ilusi. Saya Habib, saya Indonesia. Nah, Pak Haidar sendiri besar dalam tradisi Habaib ini mungkin bisa mengungkap betapa signifikannya karya ini dalam konteks Indonesia. Ya, jadi begini, buku ini cukup kontroversial, mendapatkan banyak kritik dan menurut saya sebagian kritik itu memang berdasar. Sekaligus ini saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa buku pilihan kami itu bukan buku yang kami menganggap sempurna. Kalau saya mau bicara dari 10 buku yang dipilih itu mungkin yang paling nggak sempurna buku saya. Tapi karena punya aspek lain,
Maka buku ini akhirnya saya pun sepakat untuk dimasukkan. Buku Ustadz Musa Kadzim Al-Habsyi ini juga mendapatkan kritik ya. Salah satu kritiknya saya kira adalah terkesan bahwa buku itu Ustadz Musa Kadzim ini kan very resourceful orangnya. Pengetahuan agamanya luar biasa luas. Tapi memang tidak menuliskannya secara sangat runtut begitu ya. Ya kayak buku-buku saya lah. Sebagian buku saya juga tidak terlalu runtut. Tapi buku ini sangat menarik karena berusaha mendekonstruksi politik identitas khususnya yang terkait dengan keturunan Arab dan Habib. Ya. Baik. Jadi di Indonesia ini kan kita semua sepakat bahwa Habaib itu punya peran yang sangat positif. Dai yang membawa Islam ke sini, Islamnya Islam damai, Islam tasawuf. Ya, jadi tidak ada sedikit pun upaya untuk mengurangi apalagi mendiskreditkan peran Habaib. Dan mereka punya tempat luar biasa di luar masyarakat. biasa di dalam masyarakat. Tapi belakangan persoalannya justru kelebihan metode dakwah para Habaib ini dimanipulasi sehingga menjadi bagian dari politik identitas. Nah, buku ini ingin berusaha mendekonstruksi bukan peran Habaib, tapi upaya orang untuk menjadikan persoalan yang terkait dengan kearapan dan kehabiban ini sebagai bagian politik identitas yang divisif, yang memecah belah. Nah, dalam buku ini kemudian Ustadz Musa Kadzim menunjukkan sebetulnya kearapan termasuk kehabiban itu adalah persoalan otoritas adab, ya, adab dalam arti sastra bahasa dan bukan semata-mata persoalan nasab. Nah, saya dengar karena sekarang Ustadz Musa sedang mengambil S3 di Universitas Islam Internasional Indonesia, tampaknya tesis ini akan dikembangkan dan dijangkarkan lebih jauh kepada pemikiran-pemikiran sangat serius termasuk di bidang irfan, baik itu dalam Ibn Arabi maupun dalam para pemikir lain. Dan kelihatannya pesannya selain juga aktual, ini akan berlangsung lama ya di Indonesia karena kita tahu mayoritas penduduk Indonesia adalah orang-orang yang punya rasa hormat khusus kepada kalangan habaib ya. Jadi ini buku yang luar biasa penting. Kemudian berikutnya ada buku Melempar Jala Menangkap Berita tentang surat-surat Haji Hasan Mustafa kepada Sunan Guru pada masa Perang Aceh abad 19 oleh Jajang Ar-Rahmanah. Iya. Saya sama sekali bukan ahli di bidang ini, tapi saya suka membaca pemikiran-pemikiran tasawuf Kiai Haji Hasan Mustafa. Bahkan kami punya sekolah agribisnis di daerah Megamendung yang sengaja saya sendiri memberinya nama sekolah Hasan Mustafa. Ya. Nah, kalaupun saya tahu sangat sedikit tentang Kiai Haji Hasan Mustafa, maka pengetahuan saya lebih kepada pemikiran-pemikiran tasawuf beliau yang model wahdatul wujud. Ya. Nah, tapi buku ini, sebagaimana juga buku dari penulis yang sama, Saudara Jajang Rohmana, judulnya Membekap Halilintar, ya, itu surat menyurat polemikal dengan orang-orang yang tidak suka dengan dia, yang sebagian diduga antara lain termasuk Said Utsman misalnya. Mufti Betawi. Ya, nah, buku ini merupakan satu research yang sangat serius tentang peran Kiai Haji Hasan Mustafa di dalam memberikan informasi-informasi intelijen di dalam upaya pemerintah Belanda menaklukkan itu kan pejuang-pejuang Muslim Aceh. Nah, sudah tentu ini kontroversial ya. Iya, sangat kontroversial. Seperti Heidegger misalnya, itu dengan segala kebesarannya dia pernah menjadi pendukung Nazi. Betul. Nah, memang harus diakui sampai batas tertentu kelompok elit sufi atau filosof besar itu punya kecenderungan untuk di satu sisi mungkin tidak suka konflik, ya, suka ilmu pengetahuan, dan kita tahu dia sahabat Sunan Guru-gurunya. Sunan Guru-gurunya ini seorang Islamolog yang dahsyat, sehingga saya duga mungkin Kiai Haji Hasan Mustafa hubungannya dekat dan asyik dengan Sunan Guru-gurunya. Jadi di satu sisi hubungannya dekat dengan Sunan Guru-gurunya,
kedua mungkin nggak suka sama orang-orang perang ini. Memang kan kalau kita belajar sejarah penjajahan ya, sejarah penjajahan itu kan tidak sepenuhnya itu sejarah keburukan. Misalnya seperti politik etis, ya, apa namanya, selalu saja ada orang-orang baik juga. Raden Ajeng Kartini misalnya, itu kan dekat dengan Abendanon dan lain sebagainya. Ada juga alim ulama di Indonesia yang dibenci orang karena dianggap berkolaborasi dengan Orde Baru misalnya. Padahal orang-orang ini mungkin tidak bermaksud buruk. Mereka hidup sederhana, mereka tidak cari duit, tapi mereka lebih suka damai, ilmu, ya. Kemudian kalau ketemu orang suka perang, dianggap ini bukan orang yang mencapai tingkat keadaban dalam keberagamaan. Sehingga kalau saya, sebagaimana saya dan banyak orang bersikap terhadap Heidegger yang sempat mendukung Nazi, maka terhadap Kiai Haji Hasan Mustafa, ya kita hormati beliau sebagai seorang sufi besar, bahkan sufi wahdatul wujud. Tapi kalau kita anggap bahwa perannya di dalam memasok informasi intelijen kepada Belanda itu sebagai sesuatu yang merugikan bangsa Indonesia, ya itu adalah bagian yang menurut kita kelemahan atau kekurangan dari tokoh ini gitu ya. Saya kira kita melihatnya dengan kita usahakan secara proporsional. Ada juga buku Iman sebelumnya terbit karya Kang Rokajat Asura, Haji Hasan Mustafa, Sufi Besar Tanah Pasundan. Kalau ini lebih banyak membahas tentang gagasan-gagasan keagamaan, termasuk gagasan-gagasan tasawuf atau wahdatul wujud dari Kiai Haji Hasan Mustafa. Dan tentu dulu dalam aktivitasnya itu Haji Hasan Mustafa punya pertimbangan-pertimbangan ya Pak Haidar secara historis gitu ya, bahwa saat ini peneliti punya kesimpulan temuan lain dalam memotret sikap politik beliau itu adalah hal-hal lain gitu. Ya, tidak boleh anakronistik kalau ketika kita melihat. Nah, berikutnya buku Pak Muhammad Nur Jabir yang berjudul Samudra Wahdatul Wujud. Ini juga lebih ke dunia sufistik Pak Haidar. Ya, jadi lagi-lagi acara ini, podcast ini dimaksudkan seperti mengangkat batang terendam. Jadi sebetulnya ada barang yang berharga, tapi karena alasan mungkin barangkali bukunya berat, penerbitnya tidak sempat mempromosikan, ya, dan lain sebagainya. Sebagaimana juga buku Profesor Aksen Wijaya. Itu akses kepada buku ini kurang gitu di tengah masyarakat. Akhirnya nggak dibaca ya? Akhirnya tidak dibaca. Nah, kami ingin memasukkan itu, mengingat bahwa buku ini adalah buku yang sangat penting dilihat dari sedikitnya dua hal. Satu, bicara tentang wahdatul wujud, dan di berbagai kesempatan saya sering mengatakan bahwa wahdatul wujud ini adalah menurut saya ya, faham asli Islam Nusantara. Nah ini meskipun ini bicaranya asal muasal dari wahdatul wujud pada Ibn Arabi, kemudian pengembangannya secara lebih filosofis pada Mulla Sadra, ini kami anggap merupakan buku yang penting dibaca bersama tentu buku-buku yang terkait dengan perkembangan wahdatul wujud di Indonesia. Misalnya kita tahu bahwa Ithafud Dzaki itu syarah terhadap At-Tuhfah al-Mursalah ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Burhan Puri. Kalau dibaca bersama, maka termasuk dibaca juga dalam hubungannya dengan polemik antara Hamzah Fansuri dan Nuruddin Raniri, dilanjutkan oleh Singkili, Samsudin Sumatrani. Ini akan memberikan pemahaman lebih utuh kepada kita tentang perkembangan Islam awal di Indonesia yang dianggap sebagai bid'ah, padahal sesungguhnya itulah ciri khas Islam awal di Indonesia. Saya termasuk orang yang berpendapat bukan hanya Syekh Siti Jenar, bahkan sebagian kalau tidak semua Wali Songo, apalagi Sunan Kalijaga misalnya, itu sedikit atau banyak kan dikenal bahwa Wali Songo itu anti Syekh Siti Jenar. Tapi saya berpendapat sebagaimana Nuruddin Araniri yang anti Hamzah Fansuri itu sebetulnya sama wahdatul wujudnya. Sufi juga dia. Sufi wahdatul wujud. Maka sesungguhnya bahkan Wali Songo bukan hanya Syekh Siti Jenar,
sedikit atau banyak pemikirannya juga mengandung warna wahdatul wujud ini. Karena ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari. Ya, Pak Haidar, kita tiba di buku yang ke-10 ya. Di sini yang ditulis Khairul Anam. Buku berjudul Bahagia Beragama bersama Gus Baha. Nah, ini kita tahu Gus Baha itu kan ulama yang luar biasa tawadhu dan ilmunya luas sekali gitu. Iya. Ya, ini buku ini memang termasuk yang unik di sini. Di satu sisi ini kumpulan tulisan, sebagaimana juga bukunya Pak Fakhruddin Faiz dan bukunya Habib Hussein Ja'far. Cuman buku Gus Baha ini memiliki keunikan karena seperti tadi Mas Azam sampaikan, ilmu keagamaan orang ini, saya tidak sedang mengukur Pak Fakhruddin Faiz di mana, Habib Hussein Ja'far di mana, Gus Baha di mana. Masing-masing memiliki kelebihan dan sudah terbukti memiliki kontribusi besar terhadap umat ya. Umat dan dakwah Islam di Indonesia. Tapi Gus Baha ini kan ilmunya, istilah pesantrennya itu mutabahir, luas seperti samudra. Satu, ilmunya sangat mendalam. Kedua, yang ini sangat menarik, pemahaman keagamaannya luas, ya. Ya, sangat luas sekali. Sangat luas. Ketiga, dalam kecanggihan argumentasinya itu beragama dengan cara Gus Baha ini menjadi cara beragama yang memudahkan, bukan menyulitkan, ya. Nah, sehingga apalagi belum ada buku lain. Kalau Habib Hussein Ja'far sudah punya beberapa buku, Pak Fakhruddin Faiz sudah punya beberapa buku. Nggak usah kita kenalkan di sini. Bukunya Habib Hussein Ja'far dan bukunya Pak Fakhruddin Faiz sudah dikenal semua orang. Tapi buku Gus Baha ini menurut saya secara khusus perlu kita perkenalkan dan diharapkan dengan masuk di dalam satu dari 10 buku Islam pilihan bisa memberi akses kepada jauh lebih banyak orang untuk mendapatkan manfaat dari buku ini. Dan terutama nanti pengaruhnya yang akan didapat ya dari membaca karya-karya beliau itu. Nah, kemudian ada special mention Pak Haidar, ada 3 karya ya dari guru bangsa almarhum Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif. Yang satu adalah Bulir-bulir refleksi seorang mujahid, kemudian Al-Quran untuk Tuhan atau untuk manusia, dan terakhir adalah Indonesia jelang 1 abad ya. Itu refleksi beliau tampaknya. Ya, jadi buku ini tidak masuk ke dalam 10 buku Islam pilihan, pasti bukan karena tidak berkualitas. Kita tahu Profesor Syafi'i Ma'arif itu adalah salah seorang cendekiawan paling mumpuni di dalam sejarah Islam modern. Ya. Nah, tapi pertama buku ini adalah semacam ensiklopedia pemikiran beliau. Pertama. Kedua, terbit 3 bersamaan, ya. Sekaligus ya. Sekaligus, dan kami akan merasa sayang kalau hanya memilih salah satu dari 3 buku ini. Ketiga buku ini sama-sama penting, sama-sama berharga, sehingga kami mau masukkan semuanya. Kalau dimasukkan semua kan berarti 3/10 sudah akan diisi oleh bukunya Profesor Syafi'i Ma'arif. Karena itu lebih baik kami masukkan dalam special mention, sama sekali tidak kurang nilainya dibanding 10 buku yang lain. Bahkan dengan cara ini kami bisa sekaligus memasukkan 3 kompilasi karya pemikiran Profesor Syafi'i Ma'arif, semacam ensiklopedia, dan mengingatkan orang tentang pentingnya setiap orang yang tertarik untuk memahami Islam dengan cara yang lebih baik, ya, memahami Islam dengan cara yang lebih mendasar, penuh toleransi, wasatiyah, otentik, untuk membaca bukan 1, bukan 2, bukan tapi 3 buku Profesor Syafi'i Ma'arif. 1, Bulir-bulir refleksi seorang mujahid ini diterbitkan bekerja sama dengan penerbit Gramedia. Al-Quran untuk Tuhan atau untuk manusia dengan suara Muhammadiyah ya kalau tidak salah. Dan yang ketiga, Indonesia jelang 1 abad, diterbitkan bekerja sama dengan Mizan. Kira-kira gitu Mas. Iya, kita tahu Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif ini bukan saja konsisten ya dalam menyuarakan isu-isu perennial yang tadi Pak Haidar sampaikan ya, tetapi juga beliau dengan rendah hati dan betul-betul terlibat langsung bahkan di akar rumput, Pak. Ya, betul. Dan sahabat Mizan,
Itulah tadi buku-buku Islam yang terpilih di tahun 2022 dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haidar yang sudah memberikan uraian cukup gamblang. Insya Allah ini akan memberikan manfaat besar bukan saja bagi kita sebagai pembaca, tetapi juga memberikan spirit, memberikan pengaruh, apresiasi yang sangat positif bagi para penulisnya. Dan saya harus mengakhiri podcast kita. Terima kasih Pak Haidar dan sama-sama, saya ucapkan selamat kepada para penulisnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.